Hello everybody, semoga semua sehat-sehat ya. Jadi kita bisa tetap beraktivitas, melakukannya semua dengan baik. Oke, ketemu lagi di channel Sinibo, kita belajar bahasa Inggris. Bagi kamu yang baru menyaksikan, silakan diklik like, subscribe, dan loncengnya supaya nanti bisa mengikuti materi yang lainnya. Boleh juga nanti di-share. Oke. Hari ini kita akan berbicara tentang demonstratives. Demonstratif itu ya demonstrate, jadi mendemonstrasikan, jadi menunjuk, mengarahkan gitu ya. Oke, apa aja yang kita punya dalam demonstratif? Yes, this one, coba dilihat. Ada this, ada this, ada that, ada those. Nah, this dan these ini artinya ini, ya. That dan those artinya itu. Oke, diulang ya. This dan these artinya ini. That dan those artinya itu. Oke. So jadi dari sini kita bisa lebih dapat gambaran ya. Ini dan itu yang kita akan bicarakan. Yes, berarti kita menunjuk. Menunjuk, menunjuk dengan kata ini dan kata itu. Oke. Kira-kira ada dua ini dan itu seperti apakah mereka? Lihat di sini. Yes. Oke. We got it now. Yap, kita lihat di sini. Jadi, kita bisa perhatikan dapat info di sini yang namanya demonstratif itu adalah kata tunjuk. Thank you. Tadi kita sudah artikan ini dan itu ya. Jadi kita menunjuk. Nah, yang kita tunjuk itu apa saja? Otomatis benda. Bendanya itu dengan kata ini dan itu. Yes. Kita lihat dulu ininya. Di sini sudah kita lihat singular. Tadi kita katakan ininya this. Lalu di sini ada panah lalu mengarah ke plural. Lalu di sini ada tulisannya these. Oke, ada some z ya. These. Nah, jadi untuk yang singular tunggal kita mengatakan this. Untuk yang plural kita mengatakan these. Oke. Nah, berhubung ini artinya dua kata this dan these artinya ini, maka itu menunjukkan posisinya closeness. Yes, closeness itu close, dekat. Jadi kedekatan saja. Benda yang kita tunjuk itu jaraknya sudah pasti dekat dengan kita. Thank you, teman-teman ya. Sementara that, untuk singular ya, itu. Jadi kalau untuk menunjukkan itu, bendanya satu, tunggal, kita gunakan that. Lalu bagaimana untuk pluralnya? Untuk yang lebih dari satunya, kita katakan itunya dengan yes, kita gunakan those. Nah, berhubung kita artinya ini, kita katakan artinya that dan those ini itu otomatis dalam bahasa Indonesia kita juga bisa pahami, otomatis jarak bendanya yang kita tunjuk dengan kita itu pasti jauh. Thank you. Itulah yang dikatakan dengan distance. Gitu ya. Jadi ini formasinya. Jadi untuk tunggal, kita ulang sebentar ya. Untuk tunggal, untuk singular, kalau bendanya untuk kata ini silahkan gunakan this. Kalau untuk itu, kata bendanya jauh, gunakan that. Sementara untuk yang plural tadi, yes, untuk lebih dari satu, ininya kita katakan dengan these. Lalu untuk lebih dari satu pluralnya, itu kita katakan those. Gitu ya. Oke, kita lihat kira-kira kita bisa pakai seperti apa. That's good. Yes. Here we come. Kita akan masuk ke sini ya. Di gambar 1 ada 3 anak. Lalu 3 anak ini bukunya di tengah-tengah cukup besar untuk 3 anak ya. Okay, that's good. Gambar 1 kita lihat. Number 1. Dilihat di sini. This book is big.
Buku ini besar. Buku ini besar. Now, di sini kita lihat this-nya dia tidak berdiri sendiri. Bukan hanya ini, tapi buku ini. Oke, jadi inilah yang dikatakan demonstrative adjective. Yes, dikatakan adjektif kenapa? Karena adjektif itu kata sifat, dan kata sifat itu, yes, jika berdampingan dengan kata benda, ya, jika berdampingan dengan kata benda, maka, ini ciri-ciri adjektif ya, posisi adjektifnya itu di awal. Lebih dulu baru kata benda. Jadi dengan kata lain, adjektif dulu, di belakangnya baru kata benda. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, mungkin kita katakan tadi artinya yes, buku ini. Jadi buku dulu, baru ini. Sementara dalam bahasa Inggris, kita tukar, kita switch. Ini dulu ditulis, baru di belakangnya yes, buku. Jadi dalam bahasa Inggris kita menyampaikannya dengan kata this book. This book. Kalau bahasa Indonesia mengartikannya buku ini. Buku ini ya, jangan ini buku ya. Bahasa Inggrisnya this book. Jadi benda di belakang untuk bahasa Inggris. Gitu ya. Itulah ciri-ciri untuk adjektif kata sifat yang posisinya jika berdampingan dengan kata benda pasti dia di awal ya. Oke, kita lihat bagaimana dengan di sebelahnya ada demonstrative pronoun. Yes, pronoun itu bedanya dengan adjektif. Kalau adjektif tadi bagaimana? Yes, dia berdampingan dengan kata bendanya. Dan posisinya harus di awal dari kata benda. Jadi kata benda di belakangnya, di belakang kata sifat. Jadi posisi this di sini sebagai kata sifat. Tapi kalau di bagian demonstrative pronoun, pronoun itu dari kata noun. Noun itu kata benda. Thank you. So, jadi yang mengarah kepada kata benda itu kata benda berdiri sendiri. Yes. Kalau begitu, dia sudah berfungsi sebagai, di sini konteksnya sebagai kata benda. Kata ganti benda. Jadi dia tidak membutuhkan bendanya lagi. Karena dia sudah di sini mewakili, menunjukkan, berfungsi, berdiri tegak sebagai pengganti si kata benda itu sendiri. Jadi tidak membutuhkan kata benda lagi. Nah, otomatis langsung dia di sini sebagai subjeknya. Jadi tidak perlu kata bendanya lagi. Inilah dia hasilnya. This is big. Hanya perlu diperhatikan jika kita menggunakan demonstrative pronoun seperti ini harus diperjelas sebelumnya benda apa yang dimaksudkan atau benda apa yang dibicarakan agar menciptakan kesamaan pemikiran bagi pembicara dan pendengar, gitu ya. Oke, thank you. Jadi ini this book is big. Lalu kita bisa lanjutkan dengan this is big. Ini besar. Ini jadi bisa muncul jika ada yes yang seperti ini. Demonstrative adjective. Kenapa? Karena dalam demonstrative adjective bendanya itu jelas. Bendanya tersebut. Bendanya dinyatakan. Gitu ya. Oke, kita pelan-pelan belajarnya. Kita lihat nomor 2. Ada steps. Ada 4 langkah ya, jejak kaki. Nah, ini baru sepertinya dekat ya posisinya. Nah, kita lihat bendanya itu apa tadi? Yes, steps, langkahnya. Langkahnya ada berapa? Yes, lebih dari 1, ada 4 cap kaki di situ. Dan sepertinya bukan kiri kanan ya. Memang masing-masing. Atau memang kiri kanan tapi untuk masing-masing. Ini kiri kanan, ini kiri kanan. Gitu ya? Oke. Ada 2 pasang kaki. Next, these steps, langkah-langkah ini hijau. Langkah-langkah ini hijau. Jejak kaki ini hijau. Jejak kaki ini hijau. So, jadi kalau begitu, ini sebagai apa? Yes, ini penunjuk.
Yes, kata tunjuk yang berfungsi sebagai kata sifat. Thank you. Apa buktinya kata sifat? Karena ada benda di belakangnya. Nah, kalau seperti ini modelnya, inilah yang dikatakan subjeknya these steps. Subjek intinya adalah steps. Oke, pelan-pelan ya. Jadi yang di awal kalimatnya adalah jejak kaki ini. Benda intinya apa? Jejak kaki. Itulah subjek inti. Namun, keluarga subjeknya jejak kaki ini. Hijau itu sebagai keterangan komplimen. So, jadi di sini dia kata petunjuknya berdampingan dengan kata bendanya, maka inilah yang dikatakan adjektif atau kata sifat. Oke, good. Nah, kita mau menggunakan kalimat ini tapi dalam penyampaian menggunakan pronoun, demonstratif pronoun. Hasilnya, yes, seperti ini. These are green. Jadi kalau ini diartikan, ini hijau. Tapi di persepsi kita atau pembacanya atau pendengarnya, ini akan sudah memahami bahwa ini yang dimaksud adalah jejak kaki ini. Gitu ya? Yes, oke. Jadi itu makanya untuk menggunakan demonstratif pronoun, sebaiknya dimunculkan dulu di kalimat sebelumnya yang menyatakan benda apa yang dibicarakan. Oke, that's good. Jadi kita jika ingin melanjutkan ide kalimat itu bisa dengan lebih sederhana menggunakan demonstratif pronoun tanpa menyebutkan bendanya lagi, tapi dengan catatan sebelum kalimat itu sudah muncul benda yang mau dibicarakan. Oke, baik. Kita lanjut yang berikutnya, number 3. Oke, kita lihat bonekanya. Yes. Goyang tanpa henti ya. Oke. That doll is dancing. Yeah, that's true. Boneka itu sedang menari. Boneka itu sedang menari. Yes, di sini dia sebagai demonstratif adjektif. Kenapa? Yes, yang tadi. Posisi dia didampingi oleh kata benda. Thank you, boneka. That's good. Now, dia masuk dalam kebetulan posisinya di sini di awal kalimat dia masuk dalam keluarga subjek. Oke deh, thank you. Now, seperti tadi yang sudah dikatakan, yes, yang namanya adjektif itu harus masuk lebih dulu, ditulis lebih dulu, baru di belakangnya kata bendanya. Jadi benda di belakangnya, di belakang kata sifat. Itu tata aturan bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Indonesia, yes, benda di depan. Jadi kalau kita bahasa Indonesia, boneka itu, boneka dulu, bendanya dulu. Baru itunya di belakang. Tapi dalam bahasa Inggris, kebalikannya. That doll. That doll. Jadi kata itu duluan muncul, baru kata boneka. Tapi dalam mengartikan ke bahasa Indonesia, tetap menggunakan kiblat bahasa Indonesia. Oke, thank you. Kita lihat untuk yang demonstratif pronounnya. Yes, lebih sederhana. Gampang ya? Tidak perlu menyebutkan bendanya lagi, jadi langsung saja, that is dancing. That is dancing. So that di situ menunjukkan kepada siapa? Yes, thank you, kepada bonekanya yang sudah disebutkan sebelumnya. That's great. Udah mulai bisa ya. Next, we see the last example. Kita lihat contoh yang terakhir. Kita lihat bukunya. Yes, lumayan banyak dan agak tebal ya. Oke. Those books are thick. Those books are thick. Buku-buku itu tebal. Buku-buku itu tebal. Oke. So, jadi ya sama dengan yang tadi. Jadi sepanjang itu adjektif, lalu ada kata benda di sampingnya, maka dahulukanlah kata sifatnya itu dulu, adjektifnya dulu, baru setelah itu kata bendanya. Atau dengan kata lain, letakkan kata benda di belakangnya. Ya. Nah, berhubung di sini bukunya banyak, yes, maka pilihlah kata itunya yang those. Thank you. Jadi harus satu paket. Kata tunjuknya lebih dari satu, bukunya juga jumlahnya harus lebih dari satu. Jadi satu paket ya. Next, berikutnya ada are-nya. Are-nya yes. Kenapa kita pakai are? Yes, mengulang materi yang sebelumnya to be ya. Karena dalam kalimat kita ini tidak memiliki kata kerja. Yes, thank you. Itulah kenapa kita menggunakan to be. Kenapa are tidak dan is seperti yang tadi dalam doll? Yes, kalau doll, dia bendanya, dollnya
satu. Satu maka to be-nya is. Sementara books, books lebih dari satu maka to be-nya are. Thank you. Dan tebal, yes. Komplimennya, kondisi keadaan bukunya. Ya, thank you. Demonstratif pronounnya, yes, yang lebih sederhananya lagi. Ya, seperti tadi, bendanya kita tidak usah ditulis, kita omit, kita dibuang. Jadi hanya cukup menggunakan demonstratif pronounnya saja. Karena dia bisa, those itu, demonstratif pronoun, bisa berfungsi sebagai pronoun. Jadi pengganti kata bendanya. Artinya kalau udah ada bisa menggantikan kata benda itu, ya kata bendanya nggak usah dimunculkan lagi. Oke, good. Now, tapi dengan catatan seperti yang tadi, bendanya harus sudah dijelaskan atau disebutkan di kalimat-kalimat sebelumnya supaya tidak menimbulkan salah paham ya. Oke, so hasilnya those are thick. Itu tebal. Itu tebal. Di sini those artinya kan lebih dari satu. Yes, tapi kita nggak perlu mengatakan itu. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia, iya, tidak ada kata itu. Jadi harus di-double lebih dari satu, tidak. No. Jadi kita menggunakan bahasa seperti peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Thank you. Jadi bagaimana tata aturan bahasa Indonesia, begitulah kita menerjemahkannya. Di saat kita menerjemahkan ke bahasa Inggris, bagaimana tata aturan bahasa Inggris, begitulah kita menerjemahkannya. Oke, that's good. Jadi tetap kita mengatakan itu tebal, tapi itunya itu apa? Yes, kembali pada those books, buku-buku itu. Ya, buku yang disebutkan tadi sebelumnya. Sudah mulai paham ya? Oke, easy right? Gampang ya? Kita lihat kita seperti apa sekarang ini. Oke, we see. Write sentences, okay, about these pictures using demonstrative adjective and demonstrative pronoun. Tulislah kalimat tentang gambar-gambar ini menggunakan kata tunjuk sebagai kata sifat, yang berfungsi sebagai kata sifat, yang berfungsi sebagai kata sifat, dan kata tunjuk yang berfungsi sebagai kata pengganti kata benda. Gitu? Oke, kira-kira akan seperti apa dia? We see picture 1. Kita lihat di gambar 1. Yes, ada lebah ya, bunganya senyum terus. Number 1, jadi dari gambar 1 ini kita bisa ambil 2 nomor gitu ya. We have sunflower. Oke, kita punya bunga matahari. Anggap aja bunga matahari ya. Oke, terus blooming, mekar. Oke, kira-kira ini kita buat kalimatnya seperti apa? Yes, kemungkinan untuk menggunakan inikah atau itu? Silakan. Kalau dilihat, kalau dibandingkan antara sunflower dengan bee, bee-nya terbang-terbang ya, lebahnya. Sepertinya yang dekat itu sunflower ya, bee-nya agak jauh ya, karena masih terbang yang nggak mungkin kita katakan dekat ya. Oke, jadi silakan digunakan demonstrative adjective-nya dan demonstrative pronoun-nya. Di satu nomor nanti hasilnya yes 2 ya. Jadi nanti tentang sunflower itu menggunakan demonstratifnya yang adjective 1, demonstratif pronoun 1. Begitu juga dengan be. Jadi gitu juga untuk nomor 3. Nomor 3 kita punya vegetables fresh, sayur mayur segar. Ini kita mau pakai inikah atau itu? Bandingkan dengan umbrellas number 4. Oke, payungnya banyak, colorful, penuh warna-warni. So kira-kira antara 3 dan 4 ini yang mana ya yang kira-kira masih dalam jangkauan dekat kita? Apakah sayur mayur atau banyak payung? Oke, silakan diputuskan. Yang penting make a sense, buat kalimat kita menjadi bermakna, ya, meaningful. So nanti bisa dikerjakan dalam buku latihan. So nanti totalnya tuh kira-kira ada 8 ya, karena satu nomor hasilnya 2 kalimat. Semoga tambah paham. Jadi kalau tambah paham, ya belajar jadi lebih menyenangkan. Ya, jangan lupa selalu berikan yang terbaik. Sampai ketemu lagi di kelas berikutnya. See you and thank you.